ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Thumma ila sahibu syarha Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan maksiat badan. Setelah kemarin bicara tentang tajasus. Apa tajasus? Tajasus apa kemarin? Paparazi. Suka menyelidiki urusannya orang lain, suka usil, pingin tahu urusannya, kepo. Sekarang kepo ya itu generasi punya bahasa masing-masing. Sekarang bahasa kita kepo. Pak Ade paham kepo tapi paham kepo bro? Nggak paham. Kita pakainya orba. Orde baru dia. Orde sekarang asu. Ya, jadi ada bentuk maksiat badan. Terus maksiat badan yang berikutnya yang ke 13 ya? Yaitu wal wasyam, yaitu membuat tato fil khaddi awil yadi aw ghairi dzalik, baik di pipi, di tangan atau selainnya, di badan. Ada serangkan alis pakai, terus disulam-sulam pakai, atau di badan, di tangan, di ini hukumnya termasuk maksiat badan, haram. Wa huwa, yang namanya bertato itu ghurzuha biibrah, yaitu menusuk-nusuk anggota tubuhnya dengan jarum. Summa yadharu 'alaiha an-nauru wa wadukhanul syahmi hatta yakhdarra. Kemudian yang tinggal di permukaan anggota tubuh itu suatu naur, yaitu asap atau efek tusukan, yaitu rupanya lemak sehingga menghijau, sehingga menimbulkan bekas di situ. Maka itu yang disebut bertato. Ada kalau sekarang kan yang tato buatan apa itu kontemporer, itu kan cuma di sablon. Jadi dia nggak pakai tusuk jarum. Kalau yang dia maksud bertato yang haram, yang dia menusukkan jarum. Dia menggunakan jarum, ditusukkan, maka sesuatu yang tertinggal di situ. Ini kalau ditanya, kan ini apa? Tintanya kan nggak najis, dimasukkan ke tubuh kan nggak najis, kok jadinya haram? Kenapa?
tinta itu bercampur darah, gitu loh. Nah, tinta yang bercampur darah itu kemudian menggumpal di situ. Jadi kayak kamu nyimpen tai, ngantongin tai lah jadinya, gitu loh. Nyimpen sesuatu yang najis di situ. Maka ulama kemudian memberikan sebuah batasan. Ada yang tato yang dulu itu dia nggak pakai ukuran, pokoknya jarum masuk. Mana ada orang ngerti jarum ukurannya nih berapa mili masuknya, nggak ngerti, pokoknya jarum cek 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 masuk pokoknya. Dan dia masuknya ke dalam hingga ketika kering kemudian rata dengan kulit ini, rata warnanya di dalam. Nah, yang sekarang itu dia di ujung. Ketika jadi kering nanti nimbul. Nah, kata ulama yang nimbul itu kemudian jadi najis. Sama saja ente ketempelan tai tapi nggak bisa hilang di situ. Jadi kalau solusinya bagaimana yang nimbul begitu? Solusinya kalau kamu mandi, ya kamu keringkan pakai yang lain, yang ini, pakai kain yang lain, kainnya cuci. Ini jalan keluarnya kalau yang nimbul. Ini apa yang harus dilakukan bagi orang yang sudah bertato. Maka kalau orang yang sudah bertato itu harus dihilangkan, maka nanti yakuza yang harus dicopot semua kulitnya dong, sebadan dikelotok semua dong. Ada yang sekarang natonya di mata, ini nggak tahu mata ditato, nggak karuan lagi ya mata. Nah, harapannya apa? Harapannya para dokter muslim, ilmuwan muslim itu bisa membuat alat yang canggih, yang kemudian dia bisa membuat alat untuk bisa menghapus tato tanpa menimbulkan efek luka yang kedua kali. Kan melukai tato itu hukumnya haram. Kalau nanti kamu mau hilangkan harus dilukai lagi, ya haram lagi namanya. Jadi nggak haram, biar nggak haram dua kali, bagaimana ya taubat. Ketika taubat kita berjanji nggak akan mengulanginya lagi, dan kita menunggu kalau nanti ada obat yang bisa sampai membersihkannya tanpa ada luka, keharaman, ya kita harus membersihkannya. Jadi hukumnya adalah bagi orang yang ingin membuatnya, maka itu hukumnya haram. Jangan sampai kita melakukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul washimata wal mustawashimah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pembuat tato dan yang minta ditato. Ini artinya orang yang melakukan perbuatan yang haram, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah sampai sekali membuat tato, ya jangan diulang lagi, karena kita melanggengkan diri kita dalam keharaman. Terus, jadi kalau orang yang sudah pasang tato kemudian dia bertaubat, dia boleh nggak status jadi imam sholat? Nggak ada masalah ketika dia sudah bertaubat, ketika dia sudah, iya, nggak ada masalah. Sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan kecuali harus melukainya kembali. Kalau dilukai kembali, kemudian diambil tintanya, dibersihkan, baru bisa. Nah, ketika seorang itu melukai, kemudian terhalangnya luka itu, kemudian tidak bisa dipakai untuk berwudu, nggak bisa dipakai untuk mandi wajib, maka itu jadi penghalang lagi. Maka kalaupun mau menghilangi,
jangan sampai menimbulkan luka yang sampai menghalangi air untuk masuk hingga jadinya nggak bisa untuk wudhu, malah nggak bisa untuk junub. Maka harus ada obat, harus ada cara yang kita harapkan sekarang ini sedang dikembangkan. Sekarang metode yang terakhir laser. Kalau dulu kan setrikaan. Hilang sih hilang, cuma berjendolnya malah tambah gede. Kalau dulu kan setrikaan. Pokoknya asal punya tato setrika. Pak ini zaman Petrus. Terus sudah biar tatonya orang yang belayaran juga ada cerita hilangin dulu. Nah, sekarang modelnya sudah laser. Lah kita harapkan nanti ada bentuk salep ya atau pengobatan lain yang kemudian bisa menghilangkan dengan cara yang mudah. Kemudian yang berikutnya dari maksiat-maksiatnya badan adalah wala hajrul muslimi fauqa salat, yaitu memutuskan hubungan kepada sesama muslim melebihi 3 hari. Minal ayyamil mahma ghadiba alaih. Hari itu apabila ia marah kepada seorang muslim tersebut. Kalau kita cekcok, ribut, kita ada perselisihan, kemudian yang sampai menimbulkan terus diem-dieman, nggak ada komunikasi sampai lebih dari 3 hari, yang di hatinya masih punya rasa dendam, punya rasa pokoknya kalau nggak selesai masalahnya nggak gua maafin. Nah, ini bisa. Maka ini hukumnya memutuskan dengan sengaja yang demikian tanpa alasan syar'i, hukumnya haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limuslimin ayyahjura akhuhu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, maknanya haram, memutuskan hubungan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Faman hajarahu fawqa 3 famata dakhalan nar. Maka siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya melebihi 3 hari lalu dia wafat sebelum adanya permintaan maaf, maka dia mati dalam keadaan berdosa dan dia masuk neraka karena matinya belum taubat. Ini bahayanya seseorang yang kemudian gampang-gampang dia marah kepada orang hingga memutuskan hubungan melebihi sampai 3 hari. Berbeda lagi kalau dia punya alasan. Wa innama yahrumu hajrun aktsara min tsalati in wajahahu walam yukallimhu hatta bisalam. Dan sungguhnya diharamkan memutuskan hubungan melebihi 3 hari itu hanyalah jika seorang muslim itu saling bertatap muka, saling bertemu, dan ia tidak berbicara dengan orang itu hingga ia tidak mengucapkan salam sedikit pun. Nah, yang haram di situ. Jadi kalau diem-dieman tapi masih salaman, masih salam, ya itu pribadinya. Ya masih ketemu masih salaman, artinya walaupun di hatinya masih ada rasa, itu urusan pribadinya. Zahirnya itu dianggap sebagai orang yang masih menjalin silaturahmi gitu. Tapi kalau sudah ketemu melotot doang, apa lo? Salaman enggak, ngucap salam enggak. Apa lo? Iya.
Jadi kalau sampai lebih dari 3 hari sengaja, kan yang namanya muslim apalagi tetangga apalagi satu daerah kan sering ketemu di masjid, sering ketemu di acara tahlilan, ketemu di acara apa manakipan, ketemu di acara, pokoknya orang muslim kan sering punya acara maulutan. Nanti ketika kok sering jumpa 3 hari ini jumpanya kok cuek-cuekan terus, ya itu haram terus sampai salah satunya mau meminta maaf. Nah, siapa yang duluan minta maaf, dia yang duluan berhak masuk surga. Makanya dulu pernah ada kisah antara Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain saling musuhan. Oh, sahabat ribut, samperin, syuf, 3 hari udah ente, udah. Syuf, 3 hari ente. Gak ada yang mau minta maaf. Kata Sayyidina Husain tanyain, ini kenapa nggak minta maaf? Pokoknya kalau dia nggak minta maaf, saya nggak mau. Saya nggak mau surganya untuk saya mau surga untuk dia loh. Kan repot ini. Jadi nggak minta maafnya ini punya alasan, saya mau surganya untuk dia. Bukan masalah dendam, bukan. Tapi orang yang merelakan kebaikan untuk orang lain. Gitu. Pingin surga itu jadi miliknya orang lain, milik saudaranya. Gitu. Ini apa bentuk permusuhan tapi nyontohin yang lain. Kalau kamu musuhan ya begitu, artinya bukan mengharapkan kebencian, kecelakaan bagi orang lain, tapi mengharapkan kebaikan. Kan nggak ada orang musuhan begitu, mana ada orang musuhan begitu. Amalau lam yuwajihu fala yuhmah fala hurmah wa in makasa sinina naqalahu al-Mudabbiri an Ibnu Hajar. Adapun jika tidak saling bertatap muka maka tidak haram, tidak dianggap memutuskan lebih dari 3 hari meskipun ia berdiam diri dari saudara ini selama bertahun-tahun. Nggak ketemu, satunya di Eropa, satu di sini, musuhan. Ya sudah, nggak pernah silaturahmi, nggak mutus hubungan, gitu loh, namanya nggak pernah ketemu. Tapi kalau sebelah rumah, tetangga rumah, dekat rumah yang hari-hari harus, maka ini jadi bentuk nampak putusnya silaturahmi, nampak putusnya hubungan muslim dengan muslim. Beda lagi kalau lokasinya berjauhan, maka tidak nampak dia itu memutuskan silaturahmi. Ini pendapatnya dari Syekh Al-Mudabbiri mengutip dari pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Wa illa li'udri syar'i, kecuali atas rohsoh dari syar'i, kecuali diizinkan oleh syar'i. Ini boleh putus, nggak nemuin orang lain, nggak ketemu sama dia, tapi ada alasan syar'i yang membolehkan. Kalau nggak ada alasan syar'inya, haram. Kayak apa alasan syar'inya? Kakauni mahjuri nahwu fasikin au mubtadi'. Seperti keadaan orang itu, orang yang diputus hubungannya itu umpamanya orang itu orang yang fasik atau orang yang pembuat bid'ah, maka saya nggak mau ketemu dia lah. Nggak mau ketemunya kenapa? Alasannya dia fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang berbuat dosa terus menerus, fasik. Atau dia membuat bid'ah, sesuatu yang keluar dari aturan syar'i, bukan maulid, bukan tahlil, ntar maulid pembuat bid'ah. Pokoknya dia pembuat bid'ah, putus hubungan. Itu Wahabi begitu, karena kita dianggap membuat bid'ah, maka dia putus hubungan dengan kita. Saya nggak mau sama kamu. Nggak tahu yang namanya bid'ah itu yang apa. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada hukum dari Nabi SAW, nggak ada pedoman hukumnya maksudnya.
bukan tidak dilakukan Nabi. Kalau yang tidak dilakukan Nabi banyak yang kita melakukannya, tapi ada pedoman hukumnya. Jadi apa namanya, seorang yang membuat-buat, tapi apa yang dibuat-buat itu ada pedoman hukumnya. Seperti ente membuat-buat zikirnya nggak diajarkan sama Nabi, tapi Nabi kan ngajarin zikir, ya boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada perintah zikir, walaupun cara zikirnya nggak sama dengan zikirnya Nabi, tapi ada perintah orang untuk berzikir. Berarti yang kamu kerjakan ada pedoman hukumnya, bukan terus keluar dari pedoman hukum. Nah, yang contohnya pembuat bid'ah seperti apa? Sholat duhur 5 rakaat, itu bid'ah itu. Pergi haji tapi nggak ke Mekah namanya. Atau hajinya nggak pas Dzul Hijjah, di Mekah tapi nggak Dzul Hijjah. Ngapain? Gua mau haji nih ke sana, ngomong sepi lah. Oh iya, bid'ah itu, nggak boleh. Kalau yang kita musuhi itu orang-orang yang seperti itu, kemudian nggak kita jumpai, maka ini tidak menjadi hukum haram karena ada alasan syar'i. Tapi kalau orangnya itu orang muslim, taat, orang baik, ya nggak ada alasan kita untuk tidak berjumpa. Wa in kana hajruhu la yufituhu tarkal fisik. Walaupun pemutusan hubungan dengan dirinya itu tidak memberikan manfaat kepadanya terhadap meninggalkan kefasikan. Ini ada orang tujuannya sengaja gua nggak temuin dia, kenapa? Biar sadar dia. Sengaja nggak dijumpai itu biar sadar. Tiap hari minum dulu, udah gua nggak temuin dah. Maksudnya biar nggak minum lagi. Kalau masih mau kawan sama saya, berhentiin deh. Kalau masih nggak mau, udah saya nggak mau ketemu sama kamu lagi. Ini alasan demikian boleh gitu loh. Walaupun nanti hasilnya orang itu nggak berhenti. Ya lulu gua terserah lu, ya sudah nggak masalah. Kamu nggak disalahkan tetap, karena punya alasan orang itu orang yang fasik atau pembuat bid'ah. Naam, lau alima anna hajrahu yahimlu ala ziyadatil faski imtana'a. Tapi seandainya ia mengetahui bahwa memutuskan hubungan dengan orang itu membuat orang itu tambah fasik, haram mutusnya gitu loh. Yang tadinya tukang minum, setelah kamu tinggal malah zina, wah tambah haram kamu. Tadinya minum doang, kamu kawanin, tadinya sukanya minum. Mau zina nggak berani ada kamu, bisa kamu tinggalin, malah zina dia, kamu haram ninggalinnya. Jadi kalau dia nggak sembuh dari minumnya nggak masalah, tapi jangan sampai nambah parah maksiatnya. Karena tujuan kita berkawan sama orang itu mau narik orang itu biar benar, jangan sampai kita malah yang orang mau nolongin orang berenang tenggelam malah ikut tenggelam, kan repot. Kalau mau nolongin orang tenggelam itu kira-kiranya sanggup nggak tenggelam gitu loh. Kalau bisa nggak nyemplung ya nggak usah nyemplung, cukup kasih lampung, kasih tali, kasih apa. Kalau dia nggak mau, kok terpaksa nyemplung ya nyemplung, tapi harus kamu tahu ini saya nggak bakal kelelep, nggak bakal tenggelam. Kalau kamu bakal tenggelam ya nggak usah ikut nolongin, walaupun hukumnya itu wajib ya. Artinya kalau ada orang tenggelam itu keadaan apapun kita harus wajib kita tolongin, walaupun bangkainya gitu loh.
lihat bangkainya pun harus diangkat. Waka solahidinihi audinil hajiri fayajuzu walau jami'ad dahri. Apa dzalika asyarqawi. Dan alasan syar'i yang lain, apa yang mengizinkan orang itu nggak berjumpa dengan orang lain adalah demi kebaikan agamanya orang itu, atau demi kebaikan agamanya si pemutus hubungan. Saya yang tukang mabok, saya nggak mau ketemu dia lah. Kenapa? Ntar dia jadi nggak terhormat gara-gara main sama saya. Biarinlah dia. Artinya dia ente menjaga kehormatannya orang lain. Atau sebaliknya, orang yang soleh nggak mau ketemu sama dia karena menjaga kebaikan dirinya gitu loh. Nah, saya nggak mau ketemu dia lah. Kenapa? Nanti harga diri saya hancur, nama baik saya hancur. Karena seorang itu diwajibkan oleh agama itu diantaranya menjaga akal, menjaga agamanya, menjaga hidupnya, dan diantaranya menjaga kehormatannya wajib dijaga. Jadi kita itu nggak boleh sampai menghilangkan kehormatan diri kita. Di antara kehormatan diri diantaranya apa? Kamu pakai celana pendek keluar rumah, itu hilangnya kehormatan diri. Kamu ngerokok sambil jalan-jalan, itu menghilangkan kehormatan diri kamu diantaranya. Bentuk sengaja melakukan sesuatu yang dilarang di depannya orang banyak, itu namanya menghilangkan kehormatan diri. Apalagi minum arak ambil jalan-jalan, wah itu mah udah bukan hilang lagi, ambruk kalau itu mah. Ini bentuk yang demikian harus kita jaga, maksudnya harus kita lihat bagaimana orang itu menjaga kehormatan dirinya. Lah, emang untungnya apa? Di antara orang yang bisa menjaga kehormatan diri, maka itu menjadi orang yang adil. Disebut orang yang adil. Lah, orang yang adil itu orang yang bisa menjadi saksi pernikahan. Coba. Jadi kalau dia nggak adil, nggak bisa jadi saksi dan nikahin orang. Apalagi mau jadi saksi pernikahan saja gara-gara nggak adil. Lah ukurannya adil apa? Menjaga kehormatan. Makanya banyak orang begitu kawin minta dinikahkan orang lain karena dia merasa dirinya nggak bisa adil, nggak bisa menjaga kehormatan. Sama dengan yang menikah, saksi yang menyaksikan harus kamu pilih, ini adil nggak orangnya. Jangan terus saksi ya tukang beca yang nggak jelas di perapatan, kerjanya banting, kamu jelas ini saksinya lah. Aduh, ini berat. Itu kan berat ya, begitu. Jadi ini hubungannya sampai ke arah situ gitu loh, menjaga diri, menjaga kehormatan sampai ke arah itu. Ya dulu ada di Pekalongan ada dua keluarga Sunni sama Syi'i. Dua-duanya nggak pernah ketemu ini, mungsuhan. Ditanya hukumnya. Gimana hukumnya? Kalau 3 hari nggak boleh sama Muslim itu. Kalau nggak ketemunya itu jadi lebih baik, sudah itu lebih dari silaturahmi justru. Kalau ketemu malah nggak silaturahmi. Kalau nggak ketemu malah, kenapa? Karena saling menjaga, gitu loh. Demi kebaikan agama kamu, kebaikan agama saya, sudah kita. Kalau ketemu malah nggak baik maksudnya. Dia ada alasan di mana orang itu nggak berjumpa dengan orang lain, alasannya untuk menjaga kehormatannya orang lain. Ini diperbolehkan oleh syar'i. Tapi apabila nggak ada alasan itu, nggak ada alasan karena dia orang fasik, nggak ada alasan untuk menjaga kehormatannya orang lain, menjaga agamanya orang lain, maka tetap hukumnya haram.
Terus yang berikutnya yang ke-15 wa mujalasatul mubtadi' awil fasik. Lah ini kan ada. Duduk-duduk bersama dengan pelaku bid'ah atau orang fasik. Makanya kenapa kok saya nggak mau? Oh, dia pelaku bid'ah, oh, nggak apa-apa. Karena duduk sama pelaku bid'ah hukumnya haram gitu loh. Makanya saya nggak mau jumpain dia. Kenapa? Saya nggak mau ngelakuin haram lagi lah. Boleh alasan seperti itu. Duduk dengan orang fasik atau ahli bid'ah seperti apa contohnya? Bisyurbi hamrin au tarki wajibin au mufaraqati makhturin ya khussuhu, yaitu seperti sebab orang itu minum arak atau tidak melakukan kewajiban-kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat nggak dilakukan, maka meninggalkan kewajiban, atau tidak melakukan pemisahan diri dari perkara yang dilarang yang menjadi ciri khas pada diri orang fasik atau orang ahli bid'ah. Artinya tidak memberikan batasan diri, tidak memberikan waktu atau tempat untuk memisahkan dari yang lain. Saya tahu diri saya fasik, saya tahu diri saya orang yang ahli maksiat, maka saya ketika maksiat nggak kumpul sama orang lain. Namanya orang itu tahu menjaga kehormatannya orang lain, menjaga diri dari orang lain, hingga tidak sampai dia membuat orang lain menjadi haram karena duduk dengan dirinya. Ini sudah sukanya mabuk, cari tempatnya di numpang sini ya, jadi orang jadi rusak semua gara-gara. Jadi jangan sampai yang demikian, karena itu menyebabkan orang lain menjadikan dirinya terkena suatu perbuatan yang haram. Duduk bersama orang yang pelaku bid'ah, ini hukumnya haram. Seperti orang yang suka minum arak atau meninggalkan, duduknya duduk dengan nyaman, maksudnya bukan duduk di halte, bukan. Kalau di halte mana namanya ente mau numpang lewat. Ini bukan di halte, ente ajak majelis, taal kopi ya. Nah, ini namanya mau betah di situ, ente mau kisah-kisah. Ini hukumnya haram kalau begitu. Beda lagi kamu punya tujuan, kamu mau mau narik dia, ente punya tujuan untuk menyelamatkan dia. Yang penting pingin bagaimana caranya dia itu kita angkat, caranya pelan-pelan itu terserah kamu. Seperti nggak pakai caranya FPI lah, gerebek bubarin gitu langsung, nggak cocok dia, maksudnya begitu. Makanya berapa kali saya di FB, di YouTube dikritik, memang caranya bubarin maksiat harus pakai cara yang kasar, kan bisa pakai cara yang ma'ruf juga. Karena memang di dalam tradisi NU itu nggak ada seorang kiai, seorang syekh terus nyeret-nyeret atau bubarin orang lagi mabuk, itu nggak ada. Tradisi mereka nggak ada begitu, maksudnya nggak punya tradisi seperti itu, karena mereka rata-rata berpegang kepada tasawuf, sehingga caranya pun cara yang dengan cara tasawuf. Artinya dibuat orang itu kalau lihat dia malu gitu loh, bisa ketemu malu, hingga dengan malu itu berhenti gitu loh, maksudnya nggak usah pakai dihancurkan, bubarkan. Itu kalau tahu malu, ya kan punya tempat. Artinya cara itu tempatnya di mana gitu kan, bukan terus pokoknya harus pakai cara ini nggak boleh.
nanti ada waktunya, ada masanya, cara ini juga diperlukan gitu loh. Mungkin masa-masa dulu kita bisa pakai cara-cara seperti ini. Ya mungkin saja ke depan ada cara lain yang bisa diterapkan. Sehingga jangan sampai kita menghalangi, membuat keputusan bahwa cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini enggak ini di dalam ilmu fikih dilarang yang begitu, beda dalam pandangannya orang ahli tasawuf. Tasawuf nggak kenal yang begitu. Tapi bagi orang ahli fikih keras, ada sesuatu kemaksiatan maka harus di cegah. Nah, kalau kata ulama yang disebut mencegah itu bukan membubarkan. Mencegah itu maksudnya biar dia itu nggak ngelakuin lagi gitu loh. Biar dia nggak ngelakuin lagi. Makanya kalau cuma dibubarin, sekarang bubar besok balik lagi. Makanya saya cocok sama Kiai Taifur, bakar aja langsung tempatnya, sudah selesai, ini nggak ke situ lagi. Selesai tempat. Ini orang-orang lebih dari FPI itu ekstrim, itu di sana nggak diapa-apain, dia jalan terus sampai sekarang. Asal tempat maksiat biskop, santrinya kirim, pakainya pasir doang, orang itu diapain, nggak dilempar apa-apa, nggak ada api, nggak ada, tahu bakar habis saja, besok tutup biskopnya. Nggak usah rame-rame. Ini punya cara yang berbeda karena lihat kondisi daerahnya dan melihat dia itu sebagai tokoh apa. Kalau dia memposisikan sebagai tokoh tasawuf, sebagai tokoh fikih, maka ya punya jalan yang berbeda. Duduk dengan orang kafir, dengan orang fasik, orang ahli bid'ah, lil inas, untuk ta'anas, untuk seneng, untuk yang asik-asik, nyaman. Wadidu at-tanfir, lawannya dari apa? Terusir atau enggak betah. Jadi membuat seorang duduk dengan rasa yang betah, tapi dengan orang fasik ini hukumnya haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manintahara sahiba bid'atin malallahu qalbahu amnan wa imanan. Siapa saja yang membentak pelaku bid'ah, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan juga. Nah, kalau alus-alusan gimana terus? Yang praktek siapa ini? Nggak ada dong. Ini yang praktek siapa? Nggak ada dong. Manintaharo sahiba bid'atin mala'allahu qalbahu amnan wa imanan. Siapa saja yang membentak pelaku bid'ah, maknanya tegas gitu loh. Bubar, pulang, jangan di sini, tegas loh. Maka Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kalau saja di antara umatku sudah tidak ada lagi yang berani mengatakan dolim kepada orang dolim, maka alamatnya akan kebinasaan terjadi pada umatku. Jadi ketika di tengah-tengah umat sudah nggak ada orang yang berani ngomong ada orang dolim, hei dolim jangan begitu, nggak ada yang berani lagi. Tenang-tenang. Ini tinggal tunggu saja kehancuran umatku. Ini yang bagian ngomong dolim di penjara kan repot. Ini sudah nggak ada yang ngomong dolim lagi. Yang ngomong dolim siapa terus? Dianggap ucapan ngomong dolim itu kasar, mosok mencaci maki begitu. Nabi yang ngomong, kamu disuruh ngomong, hei dolim, bukan terus
suruh yang halus-halus bukan. Ini suruh bentak, ini Nabi yang ngomong, maknanya tegas. Waman ahana sahiba bid'atin amanahullahu yaumal farahil akbar. Dan siapa yang menghinakan pelaku bid'ah, niscaya Allah memberinya rasa aman kepada dirinya pada hari kegoncangan pada kiamat nanti, Pak. Ya? Siapa yang menghinakan, artinya orang yang menampakkan kebid'ahannya di depan orang lain, menghinakan dia dengan mengatakan orang ini keluar agama, keluar aturan syar'i, melakukan kebid'ahan, menampakkan dia hina di hadapan orang lain, maka orang itu, sabda Nabi SAW, akan diberikan oleh Allah rasa aman pada hari kiamat nanti. Lah iya, karena kita kan bid'ah. Kalau mau dia paling depan, merati juga nggak jadi masalah. Bid'ah. Saya dipakai sama Wahabi nih hadis. Ya, ini maksudnya kita yang make, malah dia yang make. Kitanya kalah cepat maksudnya. Waman ala nalahu au akramahu au laqiyahu bi bishrin laqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzakara dzalika al-Ghazali. Dan siapa orangnya yang berlaku lemah lembut kepada pelaku bid'ah atau menghormatinya atau bertemu dengannya dengan rasa gembira, maka sungguh ia telah menganggap remeh terhadap sesuatu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Yang menganggap bahwa semua agama benar. Ya. Orang yang bukan Islam pun benar, harus dihormati, mengedepankan hak asasi manusia tanpa memperdulikan syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap kamu meremehkan aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa dalam agama kok ada hukuman potong tangan? Kenapa ada hubungan orang mabuk cambuk? Kenapa ada hukuman orang yang murtad bunuh, nggak sholat bunuh? Kenapa ada hukuman itu? Kenapa? Karena biar kita nggak meremehkan syariah ini. Kita harus tinggikan syariah ini. Kalau ada orang maksiat, hukum. Walaupun nanti yang menghukum adalah pemerintah. Jangan ente yang hukum. Wah, bisa bonyok orang, ada orang mah. Ente milih hukumnya. Kalau ini kan nggak, maksudnya pemerintah harus menegakkan ini, gitu loh. Nah sekarang misalnya kalau pemerintah nggak ada, gimana? Apa terus diem semua? Ketika pemerintah nggak ada yang menegakkan, membiarkan, menghormati, memuliakan, terus bagaimana? Apa kita pemerintah aja diem, kita diem aja? Ya nggak begitu. Mestinya kita harus melihat tadi yang namanya azab Allah turunkan kepada suatu kaum, suatu kelompok, itu nggak lihat-lihat. Mau di situ ada orang alim, mau di situ ada orang. Kalau memang Allah mau turunkan di situ azab, ya kena semua. Makanya ketika azab itu akan diturunkan di suatu tempat, itu sababnya ada kemaksiatan. Enggak tiba-tiba azab turun tanpa ada kemaksiatan. Ini biasanya sababnya ada suatu kemaksiatan. Lah, kenapa kok diturunkan azab? Karena kemaksiatannya enggak dicegah, kemaksiatannya enggak dihentikan, kemaksiatannya dibiarkan. Maka yang alim pun di situ kena akibatnya. Ketika ditanya, ya Allah kan saya enggak maksiat, kenapa saya juga kena imbasnya banjir, imbasnya gempa bumi, imbasnya tsunami? Kenapa kok saya juga kena? Karena kamu membiarkan. Pasal berapa itu? Pasal berapa? Tahu tapi membiarkan. Pasalnya apa gue?
Kena pasal juga, ada pasalnya. Jangan dikira yang dihukum itu yang pelakunya doang, enggak. Orang yang tahu dan mendiamkan, membiarkan itu juga kena pasal. Jadi kita diperintahkan tegas gitu loh. Jangan duduk bersama mereka kalau duduknya untuk menghormati. Duduk dulu sini, itu nggak hormat amat sih, ini sekelas dulu deh, hormatin kita kayak, nggak solid. Nggak ada hormat gitu loh. Jadi kalau kamu mau duduk di situ, duduknya tidak boleh karena menghormati kepada kefasikannya, menghormati kepada kebid'ahannya, nggak boleh. Kita harus tegas kepada tiap-tiap pelaku itu. Maknanya tegas itu maknanya kita memuliakan syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syariahnya Allah, harus tegakkan, nggak boleh begitu gitu loh. Nama kayak apa, orang-orang yang fasik, namanya orang yang suka pakai celana pendek, nongkrong pinggir jalan. Kamu ikut nongkrong, kenapa? Istirahat, nggak apa-apa. Oh, itu namanya ini nggak memuliakan syariah Nabi Muhammad. Ini anggap laki-laki pakai pendek itu gampang, nggak masalah. Fasik itu. Kalau dia hari-hari begitu hukumnya fasik gitu loh. Kalau pas panas gitu ya, nggak tiap hari gitu. Iya, artinya kalaupun dia keluar, dia menghilangkan kehormatan dirinya gitu loh. Karena batasannya auratnya laki-laki di depan laki-laki yang lain itu pusar sampai lutut. Tetap segitu harus tutupnya. Kecuali kamu sendirian, maka ukurannya kancut. Kalau nggak boleh telanjang, sendirian di kamar nggak boleh telanjang, haram hukumnya. Bolehnya pakai kancut. Nah, itu batasannya. Tapi kalau ada laki-laki lain gimana? Pakai celana panjang, pakai nutupin lutut, itu ukurannya segitu. Jadi jangan sampai kita anggap itu hal yang biasa, atau kita anggap itu tidak sampai mengurangi kehormatan agama. Maka Nabi menegur kita, orang yang mendiamkannya, berlaku lemah lembut kepada ahli bid'ah, ahli fasik, menghormatinya, bertemu dengan rasa gembira, maka dia telah menganggap remeh agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke-16, walubsu dzahabi wal fiddati, memakai emas dan perak. Nah, ini bukan kita kayaknya. Hah? Kayaknya bukan kita maksudnya. Orang sono, ente boro-boro pakai emas. Bini aja nggak pakai emas, Bib, apalagi saya. Bini aja nggak pakai emas. Kalau perak nih, perak kan kita sering. Oke, kalau perak iya. Fil khuliyyi ka khali wasiwari wa nahwidzalika, yaitu emas dan perak pada rupanya apa, perhiasan seperti gelang kaki, gelang tangan, anting, kalung, bentuknya emas, maka itu hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau perempuan mau 2 kilo nggak apa-apa, asal kuat aja gendongnya. Semuanya dapat rantai itu emas, ya nggak apa-apa, biar jalannya begini juga boleh aja. Mamanya kan kamu ini takut kalau emasnya disimpan bayar zakat, harus dipakai. Itu 2 kilo dipakai semua, mamanya sini. Iya, kalau dipakai nggak bayar zakat. Kalau disimpan dia harus bayar zakat karena dianggap sebagai simpanan. Beda sama yang dipakai, itu nggak dibayar zakatnya. Gara-gara zakatnya bakal banyak, terpaksa nah, kita pernah lihat video-video orang yang sak giginya emas. Allahu Akbar. Ini termasuk perhiasan, ini gigi juga haram laki-laki gitu, pakai gigi emas. Wa fil mansukhi fi thawbi wal mumawwah, dan pada sesuatu yang disulam atau bordiran berbahan baku emas atau perak di pakaian
dan pada sesuatu yang dilapisi. Ya, apa itu? Benang emas. Bajunya pakai kayak Ka'bah dah. Kiswah itu kan pakainya emas itu benangnya. Kalau itu dipakai kamu baju, haram hukumnya. Karena ada apa? Sulaman emasnya atau sulaman perak. Ya gelang kaki, gelang tangan dan yang lain-lainnya ketika itu perak juga, ketika sampai pada penyerupaan kepada perempuan hukumnya haram. Kalau cincin? Kalau cincin enggak. Yang boleh emas perak itu ya dipakai seperti cincin. Emas itu nanti walaupun dipakai untuk nambal alat-alat yang di rumah juga nggak boleh. Panci, apa gelas kita, teko kita, atau buat pajangan emas. Seringkali kita lihat sendok garpu emas, nggak boleh dipajang itu. Kan nggak boleh, kamu itu bukan perhiasan, bukan pajangan itu. Nggak boleh majang sesuatu yang dari emas-emas, itu nggak boleh. Kalau mau majang ya yang lainnya. Sendok garpu yang dari apa kayu apa fosil kayak antik, nah, boleh. Tulang pajang situ, nih sendok garpu dari itu. Kan sering ada sindera mata itu kan ya, sindera mata atau hadiah dari apa atau apa yang lain yang dari emas-emas, itu jangan dijadikan sebagai pajangan, hukumnya haram. Sama dengan emas buat wadah atau perak buat wadah apa namanya minum atau buat wadah wudhu, ya nggak boleh. Ini bagi laki nggak boleh sudah ya emas-emas ini. Terus yang ke-17 wal harir, sutra, auma aktsaruhu waznan minhu, atau pakaian yang mayoritasnya secara kualitas bahan bakunya dari sutra. Al-harir duna aksi yakinan, yakni dominasinya itu lebih banyak sutranya daripada katunnya. Kalau sutra itu masih boleh 50-50. Jadi kalau kamu punya baju ada sutranya, ada katunnya, kok posisinya 50-50 masih boleh. Tapi kalau sudah 51% lebih banyak sutranya, hukumnya haram. Di sutra itu masih boleh di bawah 50%. Yang penting lebih banyak katunnya, jangan lebih banyak sutranya. Tapi kalau emas walaupun 1% nggak boleh, beda ini. Jangan disanggap emas sama kayak sutra, enggak. Kalau sutra masih boleh di bawah 50%. Lirajulil balighi illa khatamal fiddah, bagi laki-laki yang balik kecuali hanya cincin perak. Udah itu doang, sudah nggak usah yang lain-lain kecuali cincin. Jadi yang lainnya gelang kaki, gelang tangan, kalung, perak apa sudah nggak ada. Yang diperbolehkan untuk laki-laki yang sudah balik itu kecuali hanya cincin perak. Yahrumu ala rajuli balighin wa mithlu al-huntha istimalul harir wa ma'aktsaru harirun waznan duna aksih. Diharamkan bagi laki-laki ataupun yang semisalnya, yaitu al-huntha. Huntha itu banci. Maksudnya huntha beneran. Huntha beneran itu yang alat kelaminnya 2, bukan diganti, bukan. Memang alatnya 2. Maka haram memakai sutra atau pakaian yang 50% lebihnya berisi sutra. Wal mansuji kullihi au ba'dihi bidhahabin au fiddatin
au mumawwahi bi ahadihima, dan mengenai pakaian yang ditenun seluruhnya atau sebagiannya dengan bahan baku emas atau perak dan benda yang dilapisi oleh salah satu dari keduanya ini juga haram. Idza hasala mimma dzukira syai'un bil irdi 'alan nar, dan apabila hasil dari benda-benda yang telah disebutkan itu sesuatu materi emas atau perak yang dengan ditempa di atas api, ila ayyasda adz-dzahabu awil fiddatu fala yahrumu dzalika li intifai duhuri syaraf, kecuali apabila terdapat karat atau rusak emas atau perak itu, maka tidak haram memakai benda itu karena tidak adanya tampilan sikap yang berlebih-lebihan. Ini diantara hikmahnya orang memakai emas, memakai perak itu menimbulkan perbedaan sosial. Ini yang jadi masalah ini. Ada kesenjangan sosial. Kamu kalau sudah pakai jam kok kuning, orang anggapnya Rolex aja kan? Hah? Cincin kuning, walaupun rawa bening, sepuhan, itu bikin fitnah, tahu nggak? Oh, jamnya mahal loh. Oh. Itu orang juga akan senggan, akan sungkan sama kamu, akan jaga jarak, gara-gara tampilannya begitu. Makanya ada orang-orang alim itu hati-hati, sepuh aja nggak mau, dikuningin aja nggak mau. Kenapa? Nanti orang lain jadi nggak mau dekat sama saya. Atau yang mau dekat cuma copai-copai doang, kan repot ini. Yang lain nggak dekat asal. Apalagi giginya emas kalau kling. Oh, hati-hati ini begini-begini. Jadi jangan sampai kita terpengaruh sama keadaan yang seperti itu. Udah, jangan sampai kita ikut-ikutan menggunakannya. Qala al-Hisni fi Qamhin Nufus, dalam kitabnya Qamhin Nufus, wa fi al-hadits sahih min riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yalbasul harira fa inna man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memakai sutra. Kalau kalian memakai sutra di dunia, maka di akhirat kalian tidak akan pakai sutra lagi. Milih di mana? Hah? Itu pakai sutra itu walaupun untuk selimut tidur nggak boleh, walaupun untuk spraynya tidur nggak boleh, gitu loh. Spray doang kamu nggak pakai, nggak, kamu nempel tidur haram. Kamu kok ke rumah orang kaya, spraynya kok sutra, ambil sarung taruh di atasnya, kamu tidur, nah, boleh. Kalau langsung kena sutranya haram. Ini nggak cuma dipakai, ini pakai sebagai alas aja hukumnya haram. Nah, boleh dipakai kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya di zaman Nabi. Itu hari-hari sak kancut-kancutnya sutra. Kenapa? Kalau nggak sutra gatel. Itu pengecualian, boleh kecuali kepepet maksudnya. Kalau nggak pakai sutra gatel. Nah, ini repot ini. Asal pakai pakaian yang biasa. Kalau sutra anteng udah jangan. Ini ada pengecualian namanya. Kenapa? Pakainya untuk obat, pakainya untuk pengobatan, bukan untuk berlebihan, bukan untuk membanggakan diri. Terjadi pada zaman itu. Jadi kalau kamu kok pada kamu terjadi itu nggak ada masalah, boleh dipakai kecuali untuk pengobatan atau untuk pengecualian. Wa yajuzu lil wali minal abi wal jadi wal qadi wal wal akh al kabir ilbasu harih risobi walau murahikon.
Diperbolehkan bagi seorang wali, yaitu ayah, kakek, atau wali hakim, atau ibu, saudara, petua, atau saudara atau saudara tua, memakaikan sandangan sutra kepada anak laki-laki yang kecil walaupun murahik, hampir mendekati usia balik. Nanti diperbolehkan kalau anak-anak boleh pakai sutra, boleh. Wa amma aktsaruhu minhu fal mansuju wal mumawwah. Dan memakai pakaian yang mayoritasnya dari sutra, pakaian yang ditenun dengan benang berbahan baku emas atau perak, dan perhiasan-perhiasan yang dilapisi dengan emas ataupun perak. Wa tazinuhu bil khuli walau min dahabin wa in lam yakun yauma'id. Dan menghiasi anak laki-laki itu dengan perhiasan walaupun dari emas meskipun bukan di hari raya, boleh. Walahu ilbasuhu na'lan min dahabin haitsu la israfa adatan kama afadur ramli wa syarqawi. Dan boleh bagi wali memakai anaknya sendal dari emas sekiranya dalam hal itu tidak ada tindakan pemborosan secara umum. Pangking fulusnya, sendalnya emas, tapi sendal anaknya maksudnya yang belum balik boleh. Yang penting jangan dibawa keluar. Itu bukan yang hilang sendalnya, seorangnya hilang. Ini minta tebusan ini anak kamu sama saya. Hati-hati. Artinya apa? Ini terjadinya ya di sono, di mana? Di Abu Dhabi, ya. Anak emir dah. Iya, anak-anak emir yang kelasnya sekelas itu ketika main sama anak-anaknya kawan, Mas, nggak masalah. Nggak ada yang ribut maksudnya. Lah iya anak-anak sultan. Lah kalau yang dia jalannya nemenin mensos ke sono, ke mana? Kolong jembatan, wah bisa dipungli tuh. Ini jangan dipakai. Itu lihat tempat menggunakannya. Kalau itu nggak ada masalah dalam hukum adatnya, itu hal yang biasa, maka boleh dipakai. Wa yusanu lirajuli khatamu fiddati li'annahu sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddati rawahu asy-syaikhan kama hakahu Syekhul Islam. Dan disunahkan bagi laki-laki memakai cincin perak, bahkan disunahkan, bukan dibolehkan lagi. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin perak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana penuturan Syekhul Islam. Wa afdalu kaunuhu fi hinsiril yumna. Dan yang paling baik adalah keadaan memakainya di jari kelingking sebelah kanan. Gini makanya. Nah, makanya kayak Habib Umar, Habib yang itu memakai yang terbaik, makanya di kelingking. Nah, kalau saya ya hilang pakai kelingking, jarinya kecil di kelingking lagi, asal salaman hilang maksudnya. Jadi kemana cincinnya? Copot lah. Kalau mereka kan gede-gede tangannya, pakai cincin juga selep gede, kencang maksudnya. Jadi yang terbaik itu di kelingking jari kanan. Wa sunnatu ayja'alal fasa mimma yali kaffahu kama afadahu Asy-Syirbini. Dan hal yang disunahkan lagi adalah menempatkan batu mata cincinnya di belakang telapak tangan. Nah, itu makanya begini. Kalau kita begini kalau ketahuan Nabi. Bukan kami sunahnya, bukan. Nah, tempat yang lain lagi ya kiri. Kelingking kiri, kelingking kanan, atau jari apa ini? Jari manis. Ini juga Nabi pernah memakainya di tempat-tempat itu gitu loh. Pakai sini pernah, jari manis pernah, hingga dibolehkan.
Yang nggak boleh ya di sini, jempol, sini nggak boleh. Dari tengah juga nggak boleh. Nggak boleh. Haram atau Ya nggak ada kesunahan ya. nggak ada pakai kesunahan? Artinya khilaf sunnah lah. Kalau yang di sini yang haram. Nah, artinya kayak haramnya karena menyerupai, ya, mengikuti Yahudi, mengikuti orang-orang apa yang tidak memuliakan syariah, maka itu haram. Jadi kalau laki-laki batasannya cuman cincin cukup, sudah, nggak usah yang lain-lain lagi, itu sudah cukup. Cincin Perak. Kalau batu permatanya terserah. Batunya terserah apa saja, yang penting jangan merah delima, jangan. Waduh, susah nyari. Terus ini masih banyak lagi di antara maksiat-maksiat badan. Insya Allah kita akan sambung yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan ampunan untuk dosa-dosa kita, Allah angkat semua kesalahan kita, Allah jadikan kita mati dalam keadaan mati husnul khatimah, Allah ridha kepada kita, Nabi ridha kepada kita, kita kumpul bersama para sholihin, para anbiya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana azrabna la la ربنا فاتوب علينا توبة تغسل كل عوبة وصلنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبل وآله وصحبه مداد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.